Tetapi sebenarnya ini adalah pemerintah daerah mestinya melihat bahwa yang mana sebenarnya yang harus diangkat sesuai dengan kebutuhan. Halo pemirsa, senang sekali saya, Laina Vita Wulandari, dapat kembali menyapa Anda dalam Econo Talks. Pemirsa, kebijakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K para waktu hadir sebagai solusi penyelamatan tenaga honorer. Namun, kebijakan ini juga menyimpan konsekuensi fiskal yang berpotensi mengerus ruang belanja pembangunan daerah. Kita perlu membedah secara kritis pemirsa, apakah strategi ini merupakan solusi berkelanjutan atau justru memicu penekanan anggaran pembangunan yang melemahkan kapasitas infrastruktur publik dalam APBD. Kita akan membahas topik ini bersama narasumber yang sangat luar biasa pemirsa. Beliau merupakan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Mari kita sambut Profesor Dr. Nursini SE.MA. Halo Prof, apa kabar? Ya, baik. Cuma suara saya ini agak sedikit terganggu deh ya. Nggak apa-apa Prof, kami sangat berterima kasih kehadiran Prof di sini. Kami ucapkan sangat-sangat terima kasih dan Prof, kita akan mengawali diskusi kita ya Prof. Nah, P3K ini kan sudah banyak ya Prof berseliweran informasinya entah dari sosial maupun dari kebijakan publiknya. Banyak masyarakat yang mempertanyakan sebenarnya apa sih sebenarnya P3K ini? Karena banyak masyarakat yang mungkin sering mendengar namun tidak mengenali sebenarnya apa P3K. Nah, bagaimana Prof melihat kebijakan P3K pada waktu ini Prof? Dan bagaimana sebenarnya perspektif ekonomi publik dari kebijakan ini serta bagaimana dampak strukturnya di APBD Prof? Oke, baik, terima kasih. Sekiranya yang pertama kita harus melihat dulu dari sisi regulasi ya. Dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang pengangkatan pegawai P3K pada waktu ini, kalau kita melihat dia adalah sebagai penataan kepegawaian ya non ASN. Tetapi sebenarnya bukan hanya dari sisi dilihat dari perspektif kepegawaian, tetapi ada tantangan yang dihadapi dari sisi fiskal, gitu ya. Jadi dari sisi ekonomi publik, di sini bisa melihat bahwa ketika pemerintah mengangkat non-ASN menjadi P3K paruh waktu, dia adalah menjadi pegawai pemerintah, gitu ya. Nah, dari sisi pelayanan publik, aparat pemerintah adalah sebagai faktor produksi yang bisa memberikan layanan publik kepada masyarakat. Nah, sebagai konsekuensi sebagai faktor produksi, sebagai tenaga kerja tentu punya hak. Ada balas jasa yang harus diberikan kepada dia. Hanya sedikit ringan karena dirancang secara paruh waktu. Ya tentu jam kerjanya tidak seperti dengan P3K penuh waktu. Jadi dia adalah paruh waktu fleksibel sesuai dengan kontrak jam kerja. Kalau di ekonomi publik memang mengarahkan ke situ, bahwa di ekonomi publik kita mengharapkan ada efisiensi, alokasi anggaran yang secara efisien sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah, tetapi tanpa melupakan layanan publik yang diberikan kepada pemerintah daerah. Oke, Prof. Jadi secara efisiensi ekonomi publik ini sudah sejalan ya, Prof. Namun bagaimana dengan struktur dari APBD-nya, Prof? Apakah kemampuan APBD kita di daerah ini mampu, Prof, untuk P3K? Ya, kalau kita melihat di situ ada perbedaan kapasitas fiskal antar daerah ya. Nah, kalau dari sisi postur kita melihat bahwa regulasi mengatakan untuk sumber pendanaan belanja P3K paruh waktu ini itu bersumber selain dari belanja pegawai. Nah, untuk misalnya beberapa kasus pemerintah daerah atau ada surat edaran mengatakan bahwa itu ada diposkan di belanja barang dan jasa begitu ya. Nah, jadi kalau kita melihat di situ, meskipun sebenarnya nilainya kecil ya, karena dia dihonor berdasarkan honor terakhir yang diterima pada saat dia bekerja sebelum dia terangkat atau berdasarkan UMP
Tetapi kalau berdasarkan UMP itu adalah mungkin memberatkan bagi daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya Masih rendah. kecil ya Prof. Ya, jadi dari sisi postur belanja, ya memang mengangkat belanja untuk barang dan jasa, Baik Prof. tetapi menstabilkan porsi belanja pegawai terhadap APBD karena itu tidak diposkan di belanja pegawai, tetapi belanja barang dan jasa itu adalah meningkat. Nah, Baik. kalau kondisi itu terjadi, secara catatan akuntansi sebenarnya dia adalah aman dari sisi porsi belanja pegawai, tetapi secara substansi itu tidak benar begitu ya. Baik. Karena ada dampak secara substansi bahwa dia adalah pegawai pemerintah yang tetap juga dibayar. Sesuai dengan peraturan Iya, undang-undang ya sesuai Prof. dengan peraturan itu. Dan ini juga menjadi topik yang menarik Prof, bahwa jika dia ada di belanja pegawai dan menurut peraturan kan belanja pegawai itu 30% ya Prof. Iya, betul. Nah, apakah dengan meningkatnya belanja pegawai dan meningkatnya juga barang dan jasa dengan honorium tersebut akan mengganggu belanja modal Prof? Ya, ini kita bisa melihat dua perspektif ya untuk kapasitas fiskal daerah. Ada yang kapasitas daerah yang memang tinggi dalam arti bahwa PAD-nya kuat ya seperti Jakarta. Mungkin saya tidak terganggu begitu ya karena ruang fiskalnya besar. Tapi bagi daerah-daerah yang kapasitas fiskal atau PAD-nya sangat rendah itu sangat mengganggu ya. Karena bagaimanapun juga belanja yang paling fleksibel untuk berubah itu adalah belanja pembangunan atau dalam hal ini Anda mengatakan belanja modal. Sementara belanja pegawai itu adalah sangat kaku ya, Anda bisa lagi pokoknya kalau sudah belanja pegawai karena dia adalah pegawai tetap, kemudian dia bekerja penuh waktu, ya Anda bisa digeser-geser. Ini maka yang paling memungkinkan untuk diambil porsi anggaran itu adalah pada belanja pembangunan ya, atau belanja modal. Dan jadi jika demikian ini dapat berimplikasi pada pembangunan daerah itu sendiri ya Prof? Iya, betul. Iya. Dan jadi pembangunan daerah ini mungkin suatu saat nanti mungkin terhambat jika fiskal dari daerahnya tidak cukup kuat untuk menggaji P3K pada waktu ini ya Prof? Iya, betul. Nah, lalu Prof, karena kebijakan ini dilakukan secara nasional, sempat tadi dikatakan bahwa tidak setiap daerah itu mampu ya Prof. Apakah sebenarnya ini adil untuk diberlakukan secara nasional Prof? Ya, kalau dari sisi regulasi tentu pemerintah nasional sudah mempertimbangkan ya dari sisi regulasi karena ingin menjaga pemerintah daerah di dalam hal porsi belanja pegawainya gitu ya. Jadi ingin bagaimana menjaga keberlanjutan fiskal. Nah, tetapi dari sisi substansi ya mungkin tidak adil begitu ya. Tidak sepenuhnya adil. Kenapa? Karena banyak daerah-daerah yang telah mengusulkan itu dan tanpa mempertimbangkan bahwa apakah itu betul kebutuhan pembangunan sebagai pelayan atau tidak, maka terjadilah besaran ya jumlah pegawai P3K yang diangkat itu adalah membengkak. Banyak begitu ya. Pada saat yang sama kemampuan fiskalnya tidak bisa gitu ya. Nah, sementara regulasi pemerintah pusat mengatur bahwa apapun siapapun yang diangkat berapa jumlahnya itu didanai dari APBD gitu ya. Jadi adalah sesuatu yang tidak adil diperlakukan secara seragam ya. Nah, tetapi sebenarnya ini adalah pemerintah daerah mestinya melihat bahwa yang mana sebenarnya yang harus diangkat sesuai dengan kebutuhan. Nah, kondisinya dia dibuka lebar gitu, dibuka lebar siapa saja yang bisa ya. Maka berlomba-lombalah orang untuk mendaftarkan diri di BKN sehingga tercatatlah sebagai tenaga non ASN gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya yang mau ditata agar supaya tidak ada yang namanya honorer tapi dia menjadi tenaga P3K paruh waktu. Ini sangat menarik Prof, bahwa sekarang tantangannya itu adalah memastikan bahwa P3K paruh waktu ini sesuai dengan kebutuhan daerah ya Prof. Iya. Nah, Mestinya harus sesuai dengan kebutuhan daerah. Makanya dia dikatakan fleksibel ya. Dia dikontrak berdasarkan jam kerja. Jadi ketika daerah misalnya keterbatasan anggaran dan tidak membutuhkan lagi tenaganya, itu kan bisa saja tidak seperti itu. Atau kedepannya bisa saja nanti kalau kinerjanya bagus, bisa saja dia akan menjadi penuh waktu. Nah, itu ya, ketika dia menjadi penuh waktu,
dalam jangka menengah jangka panjang itulah nanti yang menambah lagi porsi belanja pegawai. Dan ini Prof, dari hal tersebut, apakah ketimpangan fiskal antara daerah yang maju dan tertinggal ini akan semakin melebar, Prof? Karena seperti dikatakan tadi bahwa tidak semua daerah mampu. Dengan adanya ini, bisa saja ada daerah yang masih belum melakukan efisiensi penggunaan P3K. Bagaimana Prof melihat ini? Kalau saya melihat ya pasti semakin terjadi ketimpangan yang melebar ya. Kita bisa kasih contoh daerah-daerah yang sanggup untuk membiayai, memberikan anggaran bagi tenaga yang memang dibutuhkan. Ya. Katakanlah tenaga operasional lapangan yang memang dibutuhkan untuk itu. Tentu kan dalam hal ini memberikan pelayanan publik yang besar. Dampaknya terhadap pembangunan ya akan melahirkan lagi pendapatan yang tinggi, pertumbuhan ekonomi. Tapi bagi daerah-daerah yang tidak mampu untuk membayar, tentu berkaitan dengan kualitas layanan yang semakin memburuk. Akhirnya tidak tercipta kegiatan-kegiatan ekonomi dari pelayanan publik tersebut. Jadi sehingga dia akan semakin melebar dengan perbedaan kapasitas fiskal. Jadi pada kebijakan yang seragam bisa saja berdampak secara berbeda di daerah. Nah, Prof, mungkin dalam konteks misalnya di dalam suatu daerah, Prof, jika hal ini terus berjalan, ketidaksinambungan antara kebijakan ini dan kebutuhan daerahnya, sehingga fiskalnya meledak. Nah, bagaimana efek terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, Prof? Karena sempat dikatakan, nanti kalau misalnya belanja pegawainya terlalu tinggi, belanja modalnya tidak bisa diimbangi karena ini bukan mandatori tapi lebih fleksibel, sehingga mungkin akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi atau bagaimana, Prof? Ya, nah kalau kita melihat dari sisi ini ya, belanja pegawai ya, lalu kemudian di belanja modal. Nah, kalau kita melihat dari perspektif teori begitu ya, di belanja pegawai atau belanja berutin itu masuk sebagai komponen belanja tidak produktif. Ini adalah menurut Barro dan Salah-Martin gitu ya. Sementara yang dianggap sebagai belanja pembangunan itu adalah belanja tergolong sebagai belanja produktif yang mendorong aktivitas karena ekonomi karena dia menciptakan multiplier effect. Misalnya belanja untuk pembangunan irigasi, belanja untuk pembangunan jalanan dan seterusnya. Nah, ketika itu yang dilakukan, maka dia akan mendorong kegiatan-kegiatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, ketika kehadiran dari P3K ini paruh waktu dalam jangka menengah dia akan menjadi apalagi menjadi tenaga penuh begitu ya. Pada saat yang sama, kemampuan daerah di dalam hal mengalokasikan belanjanya untuk belanja pegawai yang penuh tadi itu tidak mencukupi, maka mau tidak mau pasti terkuras ke belanja dari belanja modalnya itu. Karena itu yang paling fleksibel untuk bisa dilakukan. Nah, oleh karena itu pemerintah itu menetapkan bahwa jangan pada masukkan di belanja barang dan jasa. Baik, tapi apakah Prof dengan kekurangannya ini ada potensi bahwa APBD ini hanya dapat menjadi instrumen fiskal untuk pembayaran kompensasi aparatur, Prof, dengan kondisi saat ini? Ya, sebenarnya ini adalah kebijakan pemerintah yang jangka pendek, transisi saja sebenarnya ya, bukan untuk berlaku dalam jangka panjang. Tapi dari sisi ekonomi publik dia akan memberikan pemerintah daerah bagaimana menata fiskalnya ke depan ya, bagaimana menata fiskalnya ke depan. Karena kalau dia dari paruh waktu kan dan mampu untuk membayar, ini kan cenderung orang efektif gitu ya. Akhirnya nanti akan bisa menjadi efisiensi cost. Jadi ada alokasi belanja yang efisien karena tadi dia adalah apalagi jam kerja dan kemudian pembayarannya juga relatif kecil ya dibanding dengan tenaga penuh. Jadi terdapat ya efisiensinya, Prof, dan ini juga jangka pendek. Nah, Prof, kita akan membahas tentang hal ini lebih jauh lagi setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih. Tetaplah bersama kami.
Pemirsa, terima kasih tetap bersama kami dalam Ekonotalks bersama Prof. Nursini. Nah, pemirsa, kita akan melanjutkan diskusi kita, Prof. ya. Nah, Prof, bagaimana dengan daerah dengan PAD yang terbatas, Prof? Yang seringkali ini bergantung dengan transfer pusat. Sejauh mana kondisi ini akan mempengaruhi kesiapan daerah dalam menanggung P3K pada waktu ini, Prof? Ya. Jadi memang ini adalah sebuah tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah daerah yang terutama di dalam hal ketergantungan terhadap pemerintah pusat itu ada sangat tinggi. Tapi hampir sebenarnya banyak sekali daerah ya yang tingkat ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat itu sangat tinggi. Nah, dalam kondisi kehadiran P3AA ini kita bisa mengetahui bahwa ketika ketergantungan pemerintah pusat terhadap ketergantungan pemerintah daerah terhadap pusat itu sangat tinggi, berarti menjelaskan bahwa PAD-nya sangat rendah ya. Nah, kita pahami bahwa transfer pemerintah pusat atau transfer ke daerah itu adalah sudah mempunyai formula, sudah mempunyai peruntukan-peruntukan tertentu. Nah, jadi di dalam hal mendanai kehadiran P3 pada waktu ini adalah mengharapkan dari PAD gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya PAD-nya sangat terbatas ya, itu adalah menekan kesanggupan pemerintah daerah di dalam hal mendanai P3 paruh waktu ini. Apalagi daerah-daerah yang mengangkat jumlahnya sangat besar. Katakanlah misalnya ada daerah yang 3.000 ya, 3.000, lalu kemudian kita mengambil honor yang paling kecil lah 600.000 lah. 600.000 kali dengan 3.000 itu berapa miliar gitu ya. Nah, sementara PAD mungkin tidak sampai seperti itu yang didapatkan setiap tahun. Nah, ini adalah tantangan-tantangan besar, dilema bagi pemerintah daerah. Di satu sisi dia mengangkat P3 paruh waktu ini, di sisi lain keterbatasan fiskalnya sangat terbatas. Nah, sementara dana transfer kecenderungannya saat ini kan semakin berkurang begitu ya. Nah, jadi bagaimana dalam hal mengalokasikan itu? Nah, itu sebenarnya adalah mestinya dipikirkan oleh pemerintah daerah ketika mengangkat pegawai yang paruh waktu itu. Nah, saat pertama kali P3K ini dirilis, Prof, aturannya, apakah desain kebijakannya ini sudah mencerminkan sinkronisasi pemerintah pusat dan daerah, Prof? Karena ternyata kan banyak permasalahan di daerahnya juga, Prof. Iya, ya sebenarnya yang namanya sinkron itu kan harus menyesuaikan ya kemampuan fiskal pemerintah daerah dengan apa yang dipikirkan oleh pemerintah pusat. Kebijakan yang sifatnya seragam memang tidak semuanya benar dan tepat pada tingkat pemerintah daerah. Jadi boleh dikata bahwa mungkin dari sisi desain kebijakan fiskal pemerintah pusat untuk mengontrol proporsi belanja pegawai yang cenderung juga melampaui batas, maka itu adalah salah satu instrumen yang dilakukan dari sisi nasional dalam konteks makronya ya. Tetapi dari sisi mikro, pemerintah daerah yang punya keterbatasan constraint tertentu dan tidak ada kontrol pada saat mengajukan, apalagi mengajukan usulan-usulan tidak berdasarkan dengan kebutuhan seperti apa kebutuhan yang masyarakat membutuhkan layanan tersebut. Nah, di situ sebenarnya benturannya ya, seperti dianggap sebagai tidak sinkron begitu. Baik. Nah, dengan adanya kebijakan P3K ini, Prof, pada waktu, apakah secara desain kebijakan ini akan memberikan pemerataan layanan publik dan meningkatkan kualitas layanan dasar, Prof? Sebenarnya itu sangat tergantung begitu ya. Dari pemerintah daerah juga ya, Prof. Pemerintah daerah. Kalau didesain kebijakannya cukup bagus dan dikontrol secara hati-hati, lalu kemudian itu mungkin bisa berdampak memberikan pelayanan. Katakanlah misalnya daerah-daerah terpencil yang memang butuh guru ya, butuh tenaga kesehatan. Nah, itu sebenarnya dia bisa mengangkat derajat kesehatan di daerah-daerah terpencil karena adanya tenaga paruh waktu tersebut. Tapi di sisi lain bisa juga dia bisa menjadi apalagi tidak bagus ya. Kenapa? Karena kalau dipikir gajinya sedikit, itu ya kontraknya juga tidak pasti dan seterusnya, itu bisa saja juga tidak. Kembali kalau menurut saya ya bagaimana kebijakan ini
didesain diimplementasikan secara hati-hati oleh pemerintah daerah. Nah, yang paling berat sebenarnya adalah bagi daerah-daerah yang memang kapasitas fiskal PAD-nya rendah, lalu kemudian jumlah yang diangkat itu adalah besar. Baik. Nah, berbicara tentang resiko, Prof. Menurut Prof, apa resiko terbesar yang akan dihadapi daerah yang memiliki kebijakan fiskalnya lemah, tapi harus mengimplementasikan kebijakan ini, Prof? Ya, resiko yang paling besar itu adalah pasti menguras belanja yang lainnya, terutama pada belanja modal ya, belanja pembangunan. Karena belanja pegawai ya tidak mungkin diganggu gugat ya. Iya, Prof. Jadi itu adalah resiko yang terbesar, dan memang kalau dia harus mengimplementasikan ya, yang sekarang sudah diterima, maka dia harus untuk memberikan haknya. Apalagi kalau misalnya memang mempekerjakan ya. Kecuali kalau misalnya hanya diangkat sebagai statusnya saja begitu, lalu kemudian tidak memberikan kegiatan-kegiatan untuk dia bisa bekerja, maka itu tidak ada dampaknya. Tapi ketika dia menjadi sebuah tenaga, dia sebagai faktor produksi yang menghasilkan layanan kepada masyarakat, maka itu ya bisa menjadi permasalahan ya. Dia harus mau tidak mau harus diberikan haknya begitu. Oh, baik, Prof. Namun untuk jangka panjang, apakah kebijakan ini bisa, Prof, diimplementasikan untuk jangka panjang? Atau memang hanya diperuntukkan untuk jangka pendek seperti yang dikatakan tadi? Ya, kalau saya sih memang harus dalam jangka pendek begitu ya. Karena kalau jangka panjang itu tadi, nah, karena ada kemungkinan pekerja atau pegawai ini kan tidak menutup kemungkinan ada yang bagus kualitasnya, ada yang bagus kinerjanya. Ketika bagus kualitasnya, bagus kinerjanya, itu kan harus dievaluasi dan dia berpotensi untuk diangkat menjadi penuh waktu ya. Nah, ketika dia penuh waktu, maka pasti dalam perencanaan jangka menengah dia harus mempersiapkan anggaran belanjanya, belanja khususnya pada belanja pegawai. Nah, ketika belanja pegawai itu sudah batas 30% dari PBD, itu adalah menjadi tantangan bagi daerah. Baik, Prof. Jadi kunci dari P3K ini adalah bagaimana akhirnya daerah itu merekrut P3K sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan. Mestinya seperti itu. Karena di dalam hal apalagi ekonomi publik adalah bagaimana negara mengalokasikan sumber daya sesuai dengan kemampuannya, karena kita dibatasi oleh constraint anggaran. Iya. Jadi untuk menciptakan efisien dalam hal pengalokasian anggaran. Nah, menarik sekali, Prof. Apakah kebijakan ini akan mempengaruhi adanya daerah terpencil dan tertinggal lagi, Prof? Apakah nantinya untuk jangka panjang kalau seandainya pemerintah menetapkan, oh tidak apa-apa, kayaknya ini anggarannya bisa untuk jangka panjang, apakah bisa pemerataannya ini semakin mengecil? Sekira itu masih masih tanda tanya begitu ya. Iya. Untuk daerah-daerah terpencil ya, kalau memang ya kita anggap bahwa begini, di daerah terpencil itu pasti diidentikan kapasitas fiskalnya rendah begitu ya. Nah, dia satu sisi dia butuhkan seseorang untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Baik. Tetapi ya tentu saja orang itu tidak mau secara gratis ya, tetap harus dia diberikan gaji, dan pasti harus dengan kompensasi yang tinggi karena daerah-daerah terpencil. Nah, itu sebenarnya kan menjadi pertanyaan-pertanyaan besar, bagaimana mau meningkatkan pelayanan khususnya di daerah-daerah terpencil ketika tidak didukung oleh kapasitas insentif fiskal ya bagi orang-orang yang bekerja tersebut. Jadi sebenarnya ya bisa saja nanti kualitas pelayanannya menurun. Nah, sementara daerah-daerah yang fiskalnya bagus ya mungkin jalan ya, jalan terus tanpa ini, jadi tidak terjadi pemerataan begitu. Mereka tidak terpengaruh ya kebijakan fiskal yang besar ini. Nah, ini sangat menarik, Prof. Kiranya, Prof, untuk daerah terpencil ini, Prof, apakah pemerintah ini harus menyusun kebijakan bahwa untuk daerah terpencil ini transfer pusatnya ini masih tetap jalan dan dapat membantu, Prof? Atau juga harus dibatasi? Jadi kalau menurut saya, kita harus melihat bahwa daerah-daerah mana yang memang membutuhkan layanan
dan membutuhkan tenaga P3 paruh waktu ini yang layak gitu ya, sesuai dengan kebutuhannya. Nah, oleh karena itu pusat sebenarnya dia harus memberikan insentif fiskal. Iya. Jadi menurut saya jangan dibatasi dari sisi disamakan dengan daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya tinggi. Baik. Tapi kalau kita lihat hampir semua daerah kan kapasitas fiskalnya rendah ya. Iya. Jadi memang tantangan besar karena di satu sisi Iya. sekarang ini transfer pusat ada kecenderungannya kan dia menurun begitu. Iya. Dengan kehadiran P3K ini paruh waktu itu adalah memang menjadi topik menarik gitu ya. Dari bagaimana pendananya. Iya. Jadi kalau menurut saya kalau memang daerah terpencil itu memang mau ditingkatkan layanannya Baik, supaya dia rata sama dengan daerah-daerah yang ini, maka harus ada afirmatif kebijakan, Baik, sangat afirmatif menarik. fiskalnya ya. Baik, Pada Prof. daerah-daerah tersebut. Sangat menarik sekali, Prof. Nah, Prof, mungkin sebagai closing statement, apa rekomendasi Prof agar kebijakan P3K paruh waktu ini tidak menjadi beban APBD, tapi tetap menjaga kualitas layanan publik dan pembangunan daerah, Prof? Ya, kalau menurut saya bahwa P3 paruh waktu ini adalah tenaga ASN yang punya potensi untuk bisa meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus melakukan evaluasi kinerja yang mana di antara mereka betul-betul berkinerja baik, lalu kemudian bisa meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Nah, khusus untuk daerah-daerah yang terpencil, yang kapasitas fiskalnya rendah, agar supaya terjadi pemerataan layanan, maka menurut saya mestinya ada desain kebijakan dari pemerintah pusat untuk memberikan insentif fiskal, khususnya pada daerah-daerah yang tertinggal terpencil, karena mereka sebenarnya membutuhkan tenaga-tenaga atau pegawai yang terutama pada buruh, kesehatan. Kalau di daerah perkotaan itu kan sebenarnya tidak terlalu ya. Nah, tetapi di daerah-daerah terpencil itu adalah layanan seperti guru, kesehatan, itu mestinya harus menjadi prioritas. Prof, terima kasih banyak Prof untuk insight-nya, sangat luar biasa. Semoga sarannya ini bisa menjadi masukan untuk pemerintah setempat. Dan pemirsa, dari diskusi ini kita bisa melihat bahwa P3K ini sebenarnya hadir sebagai pemetaan efisiensi untuk daerah dan memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas pelayanan di daerah. Pemerintah daerah kini dihadapkan tantangan berat untuk menjaga kesejahteraan birokrasinya juga ya Prof, dan tanpa mengorbankan masyarakat menikmati fasilitas publik yang layak. Nah, semoga kedepannya lahir ya Prof solusi permanen agar tidak ada lagi pertentangan antara tenaga kerja dan kesehatan fiskal daerah ini. Pemirsa, sangat diskusi yang sangat luar biasa dan tidak terasa ya Prof. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya Prof untuk hadir bersama kami dalam EconoTalk dengan insight yang sangat luar biasa. Dan untuk itu pemirsa, terima kasih juga untuk kalian yang tetap menyaksikan kami dalam EconoTalks. Dan untuk itu saya, Lani Novita Wulandari, mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih.